Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Laksmi Setiawati. Saya auditor di Inspektorat Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk belajar mengenai konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah sesuatu yang ada di sekitar kita, bahkan banyak ada di sekitar kita, yang tentu saja di kehidupan birokrasi juga bukan merupakan sesuatu yang asing bagi kita, namun adalah sesuatu yang perlu kita waspadai. Tujuan dari kita belajar konflik kepentingan adalah agar kita dapat membangun sikap anti korupsi yang terkait dengan konflik kepentingan, supaya kita memahami apa itu konflik kepentingan, penyebab-penyebabnya, bentuk-bentuknya, sehingga kita dapat mewaspadai dan dapat menghindari atau dapat memanage apabila muncul hal-hal yang terkait dengan konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah sebuah keadaan di mana kepentingan pribadi berbenturan dengan tugas dan tanggung jawab resmi. Jadi kita sejak kecil mungkin diajari untuk menempatkan kepentingan tugas, kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tapi ternyata pada kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam kehidupan birokrasi, terdapat keadaan di mana orang tidak bisa membedakan atau mencampur adukan atau mementingkan kepentingan dirinya di atas kepentingan publiknya. Dalam hal birokrasi, konflik kepentingan adalah suatu situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Siapa penyelenggara negara yang dimaksudkan dalam hal ini, yaitu seseorang yang menjabat atau memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi negara dalam wilayah hukum negara dan menggunakan anggaran yang seluruh atau sebagiannya berasal dari negara. Sehingga yang termasuk dalam penyelenggara negara dalam kategori ini adalah pejabat negara, pejabat publik, maupun penyelenggara pelayanan publik. Bisa dari eksekutif, bisa dari legislatif, bisa yudikatif, bisa aparat penegak hukum, bisa organ-organ ekstrastruktural seperti KPK, Komisi Yudisial, KPU, ya. Dan bisa juga masuk dalam kategori ini adalah BUMN, BUMD. Mengapa konflik kepentingan itu dipermasalahkan dan merupakan sesuatu yang tidak etis? Karena konflik kepentingan itu akan mempengaruhi kepentingan publik atau institusi untuk kepentingan keuangan pribadi, atau mempengaruhi pengambilan keputusan yang bertujuan untuk meloloskan kepentingan pribadinya. Apa saja yang dapat menyebabkan munculnya konflik kepentingan? Ada beberapa hal, diantaranya adalah yang pertama adalah tujuan yang tidak dirumuskan dengan jelas. Sebuah institusi yang tidak merumuskan tujuannya dengan jelas akan sangat rawan untuk terjadi konflik kepentingan pada orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian adanya kekuasaan atau kewenangan yang diperoleh dari
peraturan atau jabatan, kemudian adanya perangkapan jabatan, sehingga seseorang akan sulit untuk bekerja secara profesional, independen maupun akuntabel. Kemudian adanya hubungan afiliasi. Yang dimaksud di sini adalah hubungan seorang penyelenggara negara dengan pihak-pihak yang lain terkait dengan hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan perkawanan, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi dirinya di dalam pengambilan keputusan. Kemudian penyebab konflik kepentingan yang lain, dan ini merupakan akarnya, salah satu dari akar korupsi, yaitu adalah gratifikasi. Apa itu gratifikasi yang dimaksudkan di sini? Yaitu pemberian dalam makna yang luas, bisa berupa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, kemudian tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan sebagainya. Kemudian kelemahan sistem organisasi juga dapat menyebabkan munculnya konflik-konflik kepentingan di dalam organisasi tersebut, terutama terkait dengan kelemahan sistem pengendalian internal, di mana seseorang kemudian mendapatkan kesempatan atau peluang untuk mengambil keuntungan dari jabatan atau wewenangnya tanpa ada pengendalian. Ya. Kemudian berikutnya adalah ketiadaan kerjasama atau kepercayaan. Ketika di dalam sebuah institusi itu kerjasamanya tidak baik atau saling tidak percaya, maka konflik kepentingan akan menjadi besar di dalam organisasi tersebut. Kemudian adanya kepentingan pribadi yang cukup kuat, kemudian sehingga orang tersebut tidak memiliki cukup pengendalian diri maupun pengendalian dari sistem di lingkungannya untuk mengelolanya, sehingga dia tergoda untuk memenangkan kepentingan pribadinya tadi. Kemudian adanya persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, dan adanya peran yang tidak jelas atau uraian tugas yang tidak jelas juga dari orang-orang yang ada di dalamnya. Itu akan menyebabkan terjadinya banyak konflik kepentingan. Nah, ini adalah contoh-contoh konflik kepentingan yang dapat terjadi di pihak eksekutif, misalnya pada saat pembuatan kebijakan tertentu atau pengeluaran izin tertentu yang terkait dengan pemberian gratifikasi dan sebagainya, kemudian pengangkatan atau promosi atau mutasi pegawai yang berdasarkan pada kedekatan hubungan atau atas jasa atau rekomendasi dari pihak-pihak tertentu, ya. Kemudian pemilihan partner kerja pemerintah yang tidak berdasarkan aturan yang berlaku, kemudian proses pelayanan publik yang diselewengkan mengarah pada komersialisasi pelayanan dan seterusnya. Kemudian tendensi untuk menggunakan aset dan informasi penting negara untuk kepentingan pribadi. Kemudian konflik kepentingan yang dapat terjadi di wilayah yudikatif, misalnya situasi yang dapat mempengaruhi proses pemeriksaan maupun proses pengambilan keputusan di pengadilan, kemudian situasi dalam proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan, ya, yang dapat dipengaruhi oleh pihak lain, termasuk juga sama dengan yang terjadi di eksekutif, pengangkatan, mutasi atau promosi yang tidak fair atau tidak berdasarkan prestasi dan sebagainya, tetapi terindikasi dipengaruhi oleh pihak-pihak yang lain. Kemudian adanya rangkap jabatan juga seperti itu. Nah, kemudian ini hal-hal yang terjadi di ranah legislatif, konflik kepentingan yaitu di ranah legislatif, misalnya proses pembuatan peraturan yang terkait dengan hubungan afiliasi tertentu atau kepentingan politik suatu golongan, ya. Kemudian proses pengawasan dari legislatif yang tidak profesional karena adanya pengaruh tertentu dari eksekutif. Kemudian berperan aktif menjadi eksekutif di sebuah perusahaan atau aktif dalam profesi tertentu,
selama masih menjadi anggota legislatif. Kemudian kepemilikan saham perusahaan yang masih beroperasi dan memiliki hubungan dengan lembaga negara. Kemudian konflik kepentingan yang dapat terjadi di badan usaha milik negara maupun milik daerah atau badan layanan umum dan sebagainya. Misalnya adalah pembuatan kebijakan direksi yang berpihak pada satu pihak tertentu akibat adanya kedekatan hubungan atau adanya ketergantungan atau adanya gratifikasi. Masih ada juga proses pengangkatan mutasi atau promosi pegawai berdasarkan hubungan kedekatan dan rekomendasi pihak-pihak tertentu, termasuk juga adanya pemilihan partner atau rekanan kerja yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, apa yang dapat ditimbulkan sebagai akibat atau dampak dari konflik kepentingan ini? Di dalam institusi setidaknya akan terjadi penyimpangan wewenang, kemudian stres dari orang-orang yang ada di dalamnya, ketidakhadiran atau bolos kerja menjadi meningkat, kemudian staff turnover-nya juga tinggi, kemudian bisa juga terjadi demotivation, mengurangi semangat kerja dari orang-orang yang ada di dalamnya, dan akhirnya menjadi tidak produktif. Sedangkan bagi institusi sendiri, konflik kepentingan akan memberikan ruang untuk berperilaku KKN, ya. Kemudian organisasi menjadi tidak efisien, dapat terjadi kerugian sumber daya, kemudian memperlemah daya saing, citra institusi yang rendah, dan institusi yang tidak berkembang. Berikut ini adalah strategi untuk mengelola konflik kepentingan. Di antara strategi untuk mengelola konflik kepentingan adalah membuat pernyataan atau deklarasi bersama tidak mempunyai konflik kepentingan serta patuh terhadap kode etik, ya, atau perilaku bisnis kalau ini di perusahaan, ya, di BUMN misalnya. Kemudian meningkatkan kesadaran akan pemahaman kode etik dan perilaku bisnis dengan cara pemberian pendidikan dan pelatihan kepada orang-orang yang ada di dalam institusi tersebut. Kemudian penegakan internal control atau pengendalian internal. Kemudian penggunaan teknologi berbasis teknologi informasi yang gunanya adalah untuk menyediakan informasi yang akurat sehingga dasar pengambilan keputusannya menjadi jelas dan transparan. Kemudian transparansi informasi yang akan digunakan juga sebagai basis pengambilan keputusan, dan meningkatkan akuntabilitas bagi seluruh pengambil keputusan karena ada data-data yang mudah diakses dan dapat ditelusur, ya. Kemudian berikutnya adalah kepemimpinan yang beretika yang akan memberikan contoh kepada orang-orang yang dipimpinnya supaya terhindar dari konflik kepentingan dan kemudian membudayakan nilai-nilai organisasi yang jauh dari konflik kepentingan. Langkah lanjutannya apabila langkah-langkah tadi yang merupakan langkah-langkah pencegahan telah dilakukan dan kemudian ternyata masih dijumpai adanya konflik kepentingan dan kemudian menjadi kasus dan sebagainya, maka ini adalah cara dari yang dapat kita lakukan untuk mengurangi atau langkah lanjutan yang kita gunakan untuk memanage konflik. Nah, ini saya sampaikan dua contoh kasus. Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah jika Anda bekerja di sebuah instansi pemerintahan yang memiliki tugas pokok di bidang pembangunan infrastruktur. Nah, sebagai seorang pengawas proyek, Anda dituntut untuk berada di lapangan lebih lama, ya, di luar kantor lebih lama. Tugas pokoknya adalah untuk mengawasi proyek-proyek tersebut supaya dikerjakan sesuai dengan rencana dan biaya yang telah ditentukan. Ya, sebagai pegawai pemerintah tentu saja jam kerjanya untuk di lapangan misalnya ditentukan jam 8 pagi sampai jam 5 sore selama 5 hari kerja. Nah, di samping bekerja di instansi pemerintahan, ternyata Anda juga bekerja sampingan sebagai agen pemasaran di sebuah perusahaan pialang properti. Nah,
sebagai agen pemasaran kan dituntut untuk mendapatkan sebanyak mungkin klien yang akan membeli produk tersebut. Nah, untuk itu Anda sering memanfaatkan waktu kerja Anda di instansi pemerintahan yang tadi sering banyak di luar itu, sekaligus untuk melaksanakan pekerjaan sampingan tersebut. Atasan Anda tidak mengetahui karena Anda sering berada di luar ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan? Ya, betul. Jawabannya adalah ya, mengandung konflik kepentingan. Nah, mengapa permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan? Ya, jadi pada saat jam kerja, kemudian Anda mengerjakan pekerjaan yang lainnya sebagai pemasaran dari perusahaan properti itu, maka itu akan menimbulkan situasi yang berpengaruh pada kualitas dan kinerja sebagai pengawas proyek yang diamanatkan oleh pemerintah. Konflik kepentingan ini terjadi karena energi dan pikiran Anda jadi tidak fokus dalam menjalankan tugas untuk mengawasi proyek, tapi terbagi menjadi keinginan untuk mengerjakan pekerjaan sampingan demi untuk mendapatkan klien. Akibatnya, kinerja di instansi pemerintahan menjadi tidak optimal, tidak maksimal, dan dapat berakibat pada tidak sesuainya proyek dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah tindakan atau tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengandung konflik kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik? Maka betul, dalam hal ini kita tidak boleh melaksanakan pekerjaan sampingan pada saat jam kerja sebagai pegawai di institusi tempat kita bekerja. Dalam kondisi ini kita harus menyadari bahwa kita pegawai yang terikat dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Artinya, kita harus memiliki integritas dan komitmen yang baik dalam menjalankan tugas utama sebagai pengawas proyek tadi. Nah, kemudian secara organisasi, instansi di mana kita berada juga harus meningkatkan fungsi pengawasan internal organisasi sehingga dapat dideteksi secara cepat terhadap kinerja pegawai atau terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap jam kerja tersebut, ya. Apalagi jika jam kerja tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan sampingan dan akhirnya dapat menimbulkan kinerja yang tidak sesuai dengan targetnya. Nah, apabila terbukti melanggar, dapat dikenakan sanksi yang tegas. Itu contoh kasus yang pertama. Kemudian contoh kasus konflik kepentingan yang berikutnya. Seorang supir di perusahaan BUMN misalnya mempunyai tugas untuk mengantar suku cadang dan peralatan yang akan digunakan dalam proyek yang sedang dikerjakan. Tugas yang lainnya adalah mengantar dan menjemput pegawai yang ditugaskan oleh kantor. Nah, ternyata di sela-sela pelaksanaan tugasnya, sopir tersebut seringkali diminta oleh atasannya untuk mengantar mertuanya berobat ke rumah sakit. Nah, apakah permasalahan di atas mengandung konflik kepentingan? Ya, konflik itu. Nah, apa tindakan atau tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengandung konflik kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik. Nah, untuk menghindarkan kondisi tersebut secara institusi ya, dalam hal ini instansi tersebut harus membuat aturan yang jelas mengenai tata cara penggunaan mobil kantor termasuk drivernya juga, dan mengatur apakah dimungkinkan mobil tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yang sifatnya mendesak, dan mendesak yang seperti apa yang diperbolehkan misalnya. Nah, itu tentu saja harus dengan pengaturan yang cukup baik, cukup ketat sehingga kinerja perusahaan menjadi tidak terganggu oleh konflik-konflik kepentingan semacam itu. Nah, demikian rekan-rekan sekalian, sedikit pembahasan terkait dengan konflik kepentingan. Ya, semoga pembahasan konflik kepentingan kita tadi
dapat membantu Bapak Ibu sekalian untuk lebih aware, lebih waspada terhadap konflik kepentingan di sekitar kita, dan supaya kita dapat mewujudkan good governance. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.